Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan belajar daring ya. Ini kita teruskan di bab selanjutnya, yaitu bagian-bagian jumlah. Sebelumnya kita sudah belajar tentang jumlah mufidah. Jumlah mufidah itu adalah kalimat yang sempurna ya. Jumlah mufidah adalah kalimat yang tersusun dari dua atau lebih yang memberikan faedah yang memberikan faedah sempurna. Hari ini kita akan belajar tentang ajza'ul jumlati. Ajza bagian-bagian, al jumlah jumlah ya. Jumlah itu kalimat kalau di Indonesia. Ada beberapa contoh di sini. Al-amsilah, contoh yang pertama. Rokiba Ibrahimu al-hisana. Rokiba itu naik ya. Ibrahim al-hisana, kuda. Mengartikannya menjadi Ibrahim menaiki kuda. Man alladhi rokiba Ibrahim. Ibrahim yang menaiki kuda, bukan kuda yang menaiki Ibrahim. Contoh kedua, Yuda'ibu Ismailu al-qitta. Yuda'ibu memainkan Ismail al-qitta, kucing. Ismail sedang memainkan kucing. Itu artinya. Man alladhi yuda'ib Ismail. Ma alladhi yuda'ibu Ismail al-qitta. Siapa yang memainkan Ismail? Apa yang dimainkan Ismail? Al-qitta, kucing. Yasudu al-fallahu al-qamha. Yasudu mengatam, al-fallahu petani, al-qamha gandum. Petani sedang mengatam gandum. Ya, jadi kata kerjanya dulu didahulukan di sini. Ta'kulu asyatu fulan wa sya'iron. Domba sedang memakan kacang, fulan itu kacang, wa sya'iron dan tepung. Sami'atu an-nasihata. Saya telah mendengar nasihat. Yaskutu an-nuru fil hujrati. Berkilauan, cahaya berkilauan di kamar. Kalau di kamar suka ada lubang kecil, biasanya sinar masuk lewat situ, itu berkilau dari situ. Tajri as-safinatu 'alal ma'i. As-safinah, perahu itu tajri berlayar 'alal ma'i di atas air. Hal tuhibbu as-safara. Apakah tuhibbu kau menyukai as-safara, perjalanan, jalan-jalan, hangout lah ya kalau bahasa sekarang. Hangout, jalan-jalan. Al-bahsu, pembahasan. Arafna fima mado. Kita telah mengetahui di pelajaran sebelumnya annal jumlata al-mufidata, tentang jumlah mufidah itu tatarakabu min ajzain, tersusun dari bagian-bagian, hiyal kalimat, dari bagian-bagian kata. Wa nuridu an na'rifa fi hadza darsi, dan di pelajaran kali ini kita akan mengetahui anwa al-kalimat fanakul. Di pelajaran ini kita akan mengetahui tentang bagian-bagian kata tersebut. Kalau sebelumnya kita hanya tahu jumlah mufidah yang tersusun dari bagian-bagian kata, hari ini kita akan mengetahui tentang kata-kata yang ada dalam bahasa Arab. Idza bahatsna fil jumali allati ma'ana, apabila kita membahas pada contoh-contoh kalimat yang tadi,
Wajadna annal kalimati Ibrahim wa Ismail wal fallah. Kita akan temukan ada kata-kata di situ, ada kata-kata Ibrahim, kemudian Ismail, kemudian petani. Al-lafadzun tusummiya biha ashkhas. Itu termasuk lafaz-lafaz yang dinamakan dengan lafaz orang ya, orang. Wa anal kalimat, dan adapun kalimat al-hisana wal qitta, kuda, kucing, wasyata, dan domba, itu alfadzun tusummiya biha anwa'un minal hayawani. Kuda, kemudian kucing itu nama-nama hewan. Wa annal qamha wal fula wasya'ira. Wa annal qamha gandum, wal fula kacang, wasya'ira tepung, alfadzun tusummiya biha anwa'un minan nabat. Itu merupakan nama-nama dari nama tumbuh-tumbuhan. Wa annal hujrata was safinata wal ma'a, dan ada pun kamar, kemudian perahu dan air, itu alfadzun tusummiya biha anwa'un minal jamad. Itu nama-nama barang ya. Thing. Kalau dalam bahasa Inggris thing, sesuatu. Annal hujrata wasafin, itu udah. Wa annan nasihata wan nura wasafar. Adapun nasihat, kemudian cahaya, kemudian hangout atau perjalanan, itu alfadzun tusummiya biha, lafaz-lafaz yang dinamakan dengan anwa'un ukhra minal ma'na, lafaz-lafaz yang lainnya. Walidzalika tusamma kullu kalimatin, oleh karenanya setiap kata itu min hadhil kalimati isman, setiap kata di kata-kata ini dinamakan dengan kata isim dalam bahasa Arab. Jadi yang namanya nama-nama orang, kemudian nama-nama hewan, kemudian nama-nama barang, itu adalah isim. Wa kadzalika kullu kalimatin yusamma biha insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamalun aw syai'in akhar. Tuh ya. Jadi setiap kalimat yang dia itu nama seorang, kemudian nama hewan, tumbuhan atau barang, atau yang lainnya, itu namanya isim. Itulah isim dalam bahasa Arab. Jadi apa itu isim? Isim itu adalah nama-nama orang, nama-nama tumbuhan, nama-nama barang-barang, dan yang lainnya. Na'udu lil jumali marwatan saniyatan. Kita kembali lagi ke kalimat-kalimat. Kalau kita kembali ke kalimat yang tadi, anakula kalimatin min kalimat rokiba, kita menemui rokiba. Seperti rokiba al Ibrahim wal hisana. Rokibanya itu adalah, kemudian yudaibu yasudu takulu tadul ala husuli fi'lin fi zamadin khas. Itu menunjukkan kepada pekerjaan di waktu tertentu. Rokiba misalkan di waktu lampau. Yudaibu di waktu sekarang atau yang akan datang, memainkannya tuh. Kemudian yasudu mengetahuinya di waktu sekarang atau yang akan datang. Watakulu juga di waktu-waktu tertentu gitu. Falafdhu rokiba masalan ya dulu ala roko fi zamadin madin. Itu lafaz rokiba itu naiknya itu, melakukan pekerjaan naiknya itu di waktu yang lampau. Fi zamani madi, di zaman madi. Madi itu lampau. Wa yudaibu ya dulu ala muda abati fi zamani hadir. Sedangkan yudaibu itu menunjukkan kepada zaman hadir atau ati, zaman sekarang atau yang akan datang. Jadi ada past, ada present. Kalau lampau itu madi, past di bahasa Inggris. Kalau future, present itu hadir itu. Yang contohnya seperti yudaibu itu present dan future. Wahlu mujarrad. Walidzalika tusamma kullu kalimatin min hadza naw fi'lan. Oleh karenanya yang berkaitan dengan waktu itu disebut dengan
fiil. Pekerjaan lah, pekerjaan itu kan terikat dengan waktu. Boleh jadi memainkannya sudah memainkan berarti lampau. Kalau sekarang kalau sedang berarti hadir. Awil ati yang akan datang. Itu bagiannya fiil. Jadi isim itu yang tadi nama-nama hewan, nama-nama tumbuhan, nama barang-barang atau yang lainnya itu isim dan tidak terikat waktu ya. Kalau fiil itu yang kata kerja tadi seperti yuda ibu, kemudian yahsudu, kemudian takulu itu fiil karena terikat oleh waktu. Waktunya boleh jadi yang masa lampau, boleh yang sekarang, boleh yang akan datang. Wa inda ta'amuli ajumal alas al-akhir asalasi al-akhirati, apabila kita memperhatikan kata terakhir itu di yang contoh terakhir itu ada hal ya. Najidu anal kalimah fi, ada kata fi di situ. Di contoh yang terakhir itu contoh nomor 6 sampai 8. Kita akan temui ada fi, ada ala, ada hal. Idza nutiqa bi kulli minha wahdahu lam yufham lahu ma'nan kamilan. Apabila kita menyebutkan hanya fi saja atau hanya ala saja atau hanya hal saja, di saja itu tidak akan dipahami ya secara sempurna. Wa idza nutiqa bi kulli minha fi jumlah, apabila kita mengatakannya di satu buah kalimat, fi-nya itu di satu buah kalimat, contohnya seperti atau libu fil hujurati, itu sudah menjadi maknanya sudah ada gitu. Jadi ada maknanya sempurna. Zaharu maknahu kamilan wa tusamma kullu kalimatin min hadhihi kalimat salasi harfan. Dan yang tidak muncul maknanya ketika tidak disandingkan, tidak muncul maknanya, itu dinamakan dengan huruf. Contoh huruf seperti fi itu di ya artinya, ala itu artinya di atas, hal itu artinya apakah, hal itu tidak akan maknanya tidak sempurna jika tidak dengan yang lainnya gitu. Contohnya hal tuhibus safar, kalau itu kan sudah maknanya sudah dipahami ya, secara sempurna. Kullu kalimatin min hadhihi dinamakan dengan huruf. Qala kullu kalimatin allati min hadzal. Begitupun jenis huruf yang lainnya lah, ada huruf-huruf lain selain fi, ala, hal itu contohnya seperti min, ila dan seterusnya, yaitu namanya huruf. Maka dari contoh-contoh di atas, kaidahnya itu adalah al-kalimatu salah satu anwa'in. Kalimat itu ada 3 bagian, ada 3 pembagian kalimat atau pembagian kata dalam bahasa Arab, ada 3. Yang pertama ada namanya ismun, isim, wa fi'lun, fi'il, wa huruf, wa harfun, dan huruf. Itu dalam bahasa Arab. Jadi ada berapa kata dalam bahasa Arab? Ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Adapun pengertiannya, isim itu ada kullu lafdhin yusamma bihi, setiap lafaz-lafaz yang dinamai dengan nama orang, insanun, hayawanun, binatang, au nabatun atau tumbuhan, au jamadun atau barang-barang, au aisya'in akhar ataupun yang lainnya, itu yang dinamakan dengan isim. Tuh ya, isim. Kemudian fi'il, sedangkan fi'il itu adalah kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Fi'il itu adalah bagian kedua, selain isim juga ada fi'il. Fi'il itu adalah setiap lafaz yang menunjukkan kepada pekerjaan di waktu tertentu, teman-teman. Waktu tertentunya kapan saja? Waktu tertentunya itu bisa waktu lampau, bisa waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya, ada pembagian fi'il. Wal harfu, dan sedangkan huruf itu kullu lafzin la yazharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairi.
ghairihi. Setiap lafaz yang tidak muncul maknanya kecuali jika dia itu bersama dengan yang lainnya. Contohnya hal. Hal itu harus dengan yang lain baru tahu maknanya hal. Hal tuhibu as-safar. Nah, ini ada latihannya. Latihannya ada latihan 1. Faridun yajri fi syari. Faridun itu apa? Farid itu Farid, nama orang. Oh, berarti dia isim. Kenapa isim? Karena dia nama orang lah. Yajri itu berlari misalkan. Berlari itu pekerjaan. Pekerjaannya di waktu sekarang atau yang akan datang. Oh, berarti dia fiil. Kemudian fi itu huruf. Asyari itu jalan. Jalan itu termasuk kepada jamad ya, jamad termasuk pada isim. Kenapa isim? Karena jamadun misalnya termasuk kepada nama barang apa. Nomor 2 ada aliun yarkabu al-himaro, kedelai. Aliun, ali mengendarai keledai. Kedelai apa keledai? Keledai. Ali itu isim. Kemudian yarkabunya fiil, al-himaronya juga isim. Aliun. Ya, itu latihannya ya. Ikro dibaca, kemudian bain tentukan mana yang isim, yang menunjukkan kepada orang. Ala hewan, misalnya isim ini menunjukkan pada orang, isim ini menunjukkan pada hewan, isim ini menunjukkan pada tumbuh-tumbuhan. Mana yang termasuk tumbuhan boleh ditabelkan itu. Tabelkan bisa. Latihan keduanya ya, saya kira bisa diteruskan di WAG ya, di grup WA. Mungkin itu. Silakan diteruskan di grup WA. Nih, jadi pembahasan kali ini tentang bagian-bagian kata dalam bahasa Arab. Kata dalam bahasa Arab itu ada 3, ada isim, ada fiil, ada huruf. Singkatnya, isim itu tidak terikat dengan waktu. Contohnya seperti nama-nama hewan, nama-nama orang, nama-nama tumbuhan. Kalau fiil itu adalah yang terikat oleh waktu, itu pekerjaan, boleh jadi pekerjaan. Seperti yuda'ibu, memainkan, kemudian ta'kulu, memakan, akala yakulu, itu termasuk pada fiil. Sedangkan huruf itu yang tidak muncul maknanya kecuali dengan dibersamakan dengan yang lain. Contohnya seperti hal, fi'ala. Ya, silakan bisa diteruskan pembahasannya di WAG tentunya tentang pembagian-bagian kalimat. Azaul jumlah, bagian-bagian kalimat ya. Bagian kalimat itu ada 3. Ya, silakan teruskan di WAG.